dalam jabatan tahun 2023 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 224041024483. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN secara langsung bertempat di sekolah saya mengajar, yaitu SMA Negeri 3 Marangkayu. Ini kartu identitas saya. Pada video berikut ini saya akan mengambil praktek pembelajaran materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya Guru. Alhamdulillah ya. Pada materi ini sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian melihat kanan kiri ada sampah-sampah, tolong dibuang dulu ya, rapikan. Pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Dian Suryani, Deni Terkis, Tengku Pamungkas. Ingatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, kepada bangsa Nusa. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan untuk berdiri. Indonesia
dapat menjelaskan cabang-cabang iman, ya. Sebelum cabang iman yaitu meliputi apa? Mahabbah atau mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja yaitu berharap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah peserta didik mampu menganalisis cabang iman. Mahabbah, khauf, roja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat mempresentasikan media pembelajaran tentang mahabbah, khauf, roja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum tadi tujuan pembelajaran, kita ibu akan melakukan asesmen diagnosis, ya. Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran dengan pertanyaan, ya. Di situ tadi kan ada apa arti istilah mahabbah? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya. Saya Bu. Ya, silakan. Mahabbah artinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, betul. Hebat. Istilah yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, sekarang topik. Arti kau adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Sekarang yang ketiga, apa arti roja? Siapa yang menjawab? Ya, roja. Silakan Resti. Ya, Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. ya betul. Sekarang istilah yang keempat yaitu tawakal. Siapa yang bisa? Semangat, ya. Kelompok dari depan. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Tadi semuanya betul. Jadi berarti kalian sudah siap bahwa istilah-istilah tadi kalian sudah paham, ya. Sekarang kita melanjut ke infografis, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat di gambar sini. Ada orang apa? Yang kedua adalah kita melihat gambar infografis, yaitu iman kepada Allah. Ini pertama apa? Tadi tawakal artinya apa? Kedua adalah cinta kepada Allah. Istilahnya apa? Betul. Sekarang yang ketiga apa? Istilahnya tadi apa? Iya. Yang terakhir adalah apa? Istilahnya tadi apa? Iya, betul. Di sini juga ada gambar cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi ya, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan itu pertanyaan tematik, ya. Ibu akan bagi kertas ini, silakan kalian isi di bawahnya. Boleh, Supek? Bagikan dulu. Sejauh mana kalian memahami tadi yang sudah awal kita bahas? Siap. Ibu, kasih waktu 5 menit. Siap. Lanjut. Jadi kita akan bahas yaitu tentang pertanyaan tematik. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Semangat, ya. Sekarang ibu tunjuk Juleka. Jawabannya apa? Mahabbah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati
sanubari dengan hikmat, sering menyebutnya melalui zikir, dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Ya, betul. Hebat ya. Sekarang pertanyaan untuk yang kedua. Untuk apa kita harus mencintai Allah SWT? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kelompok Putri. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala karena ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Dalam jiwanya maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya, ya itu. Sekarang pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menemukan sifat roja? Siapa yang jawab? Oh iya, Indah, silakan menjawab. Cara menunjukkan sifat raja adalah: 1. Bersahabat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul jawabannya. Untuk pertanyaan yang keempat, mengapa seseorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab? Ya, Aliza, silakan. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabbnya. Ya, betul. Karena takut kepada Allah merupakan bukti seorang hamba mengenalnya, ya, rasa takut. Ya, dari ini kita masih ingat materi yang lalu kita bahas apa? Apa? Iman. Siapa yang masih ingat apa arti iman? Silakan dia. Iman adalah mengucapkan dalam lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ya, itulah iman. Iman itu adalah Mengucapkan dalam lisan, ya, hebat ya anak-anak. Sekarang materi yang lalu kita bahas adalah cabang-cabang iman. Tadi sudah tahu iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Contohnya apa? Ya, perbuatan apa? Oh iya, betul. Ya. Sekarang karena cabang-cabang iman itu kaitan dengan rukun Islam dan rukun iman katanya. Siapa yang tahu rukun Islam? Temu silakan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji nggak mampu. Iya, yang terakhir. Rukun Islam ada berapa? 5. Itu cabang-cabangnya iman. Sekarang kedua adalah cabang-cabang iman yang termasuk dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada yang bisa menjawab? Silakan Putri. yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Iya. Apa kaitannya dengan materi yang lalu dengan materi yang Ibu akan sampaikan? Yaitu sama, materi kita akan sampaikan yaitu hakikat dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini sebagai namanya tadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kau takut, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Karena kalian adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus apa? Terus yang ketiga adalah apa? Roja, berharap. Jadi kaitannya setelah kalian mengetahui rukun Islam dengan rukun iman, nah kita akan lanjut dengan mencintai, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah
dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia dari diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Ya, jadi kita akan melakukan itu. Sekarang bagi kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1, ini itu akan menampilkan video. Kamu lihat, kamu simak dan kumpulkan apa yang ada di video ini, ya. Maka
Yang pertama, akhlak dan perilakunya makin menekankan orang banyak. Kedua, lisannya tidak pernah berkata bohong, bergunjing dan selalu berkata baik. Yang ketiga, penglihatannya selalu dijaga. Manfaat tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menjadikan hati merasa tentram dan tenang. Yang kedua, nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali. Yang ketiga, mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh tahu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak lalai dan bermalas-malasan. Penerapan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satu penerapan tauhid bagi siswa adalah mengerjakan soal ujian dengan percaya diri dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan atas kejujuran yang kita lakukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, dari yang sudah presentasi tadi, apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Ibu. Ya. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana ciri-ciri seorang haus kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya yaitu yang pertama, akhlak dan perilakunya makin menentramkan orang banyak. Yang kedua, lisannya tidak pernah berkata bohong, bergunjing dan selalu berkata baik. Yang ketiga, penglihatannya selalu dijaga. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Yaitu tentang video tadi menyimak adalah tentang saja. Dari silakan kelompok 3 untuk perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian raja kepada Allah berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa, melakukan sesuatu kebaikan dengan niat karena Allah. Manfaat raja takut kepada Allah: 1. Terjauhkan dari syirik. 2. Memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan. 3. Mendatangkan manfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Contoh raja kepada Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dilemparkan ke laut kemudian ditelan oleh ikan timun adalah contoh raja kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatannya. Penerapan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan raja kepada Allah bagi kehidupan para pelajar adalah ketika lulus dari SMA. Pada masa itu kita hanya perlu berikhtiar dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima di universitas yang diinginkan. Cara menumbuhkan sifat raja: 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 4 akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sifat raja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya, cara menumbuhkan sifat raja: 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk. Cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala: 1. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
setelah berusaha. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. 5. Merasa cukup atau qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seorang bertawakal. 1. Apabila mengalami kegagalan, ia bersabar. 2. Apabila mengalami kesuksesan, ia bersyukur. 3. Tidak bersikap sombong. 4. Selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. 5. Tenang menghadapi sesuatu yang terjadi. Manfaat bertawakal. 1. Memperkuat keimanan. 2. Melatih kemandirian. 3. Memperoleh kehidupan hidup dunia dan akhirat. 4. Mudah beradaptasi terhadap berbagai masalah. 5. Pantang menyerah. 6. Diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Memperkuat hati dan jauh dari godaan setan. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sehari-hari adalah saat kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tersebut kita harus berusaha untuk mengobati sakitnya dan memohon atas kesembuhan setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hasilnya. Demikian penyampaian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya silakan, nomor 1 akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Izin menjawab. Tadi sudah saya sampaikan, penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hasilnya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dan 3, 4 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan membagi lembar kerja titik. Jadi Ibu akan bagikan ya. Silakan dikerjakan. Ingin tahu hasilnya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan antara kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya.
berdoa. Terima kasih. Semoga yang Ibu sampaikan akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cause suddenly I see my failures projected on a movie player, and all the walls around